Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah, menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui pertemuan semacam ini, yang lupa harapannya menjadi ingat. Yang sempat menjauh semoga mendekat. Yang sebelum ini hatinya sempat keruh, bisa menjadi jernih. Yang merasa beban hidupnya berat, jadi ringan. Karena manfaat menyelenggarakan majelis ilmu memang itu. Dan masih ada manfaat-manfaat lainnya, tentu. Majelis ilmu itu bukan sembarang majelis. Majelis ilmu itu istimewa. Yang menyelenggarakan, yang menghadiri, yang mendukung dan mensupport, itu bukan orang biasa. Hanya yang terpilih saja. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk yang terpilih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah sering kita berbicara tentang bersyukur. Contoh-contoh itu variatif diberikan. Kalau bicara tentang dalil, ayat Al-Quran banyak, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga tidak kalah banyak. Berbicara tentang syukur, ya tidak akan lepas dari berbicara tentang nikmat. Karena umumnya orang memahami bahwa bersyukur itu beriringan dengan nikmat. Itu bolehlah menjadi satu materi. Tetapi tentang syukur kan tidak hanya satu-satunya materi yang itu tadi. Di kesempatan yang lain kita juga harus berbicara bahwa musibah itu pun juga patut disyukuri. Karena di balik musibah
ada banyak hikmah bagi mereka yang mau mencari dan menggali. Tapi kalau cuma melihat permukaannya saja, ya musibah tetaplah musibah. Dia tidak mau tahu, dia tidak mau pikir, dan dia tidak mau mengerti. Di balik musibah ini, apa yang bisa dia ambil manfaat dan keuntungannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan masih banyak tema atau materi-materi lain tentang bersyukur. Namun, pada malam hari ini, sebenarnya juga sering disampaikan, tetapi harus terus perlu diulang. Sebab manusia itu gampang lupa. Bahkan berusaha untuk melupakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, singkat ya, tapi maknanya padat, ringkas, namun tegas dan jelas. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut ini, kaidah dan rumusan hidup. Beliau menjelaskannya sebagai indikator atau alat ukur ya, bukan untuk menilai orang, untuk mengevaluasi diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man la yashkurun nas la yashkurullaha. Pendek kan? Man la yashkurun nas la yashkurullaha. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada yang lain, orang itu tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran hadis ini banyak, tapi tetap mengarahnya kepada satu hal. Kalau kita baca penjelasannya dari para ulama memang berbeda-beda, tapi sebenarnya intinya sama juga. Bahwa ada keterkaitan antara wujud syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku dia sehari-hari. Supaya orang itu tidak bermudah-mudahan mengatakan, oh saya sudah bersyukur kok. Tujuannya agar orang itu tidak gampang menyatakan bahwa aku termasuk orang yang bersyukur. Juga bukan kemudian kita tanpa merasa ada beban, seolah-olah tidak ada tanggung jawab, mengajak-ajak yang lain, ayo bersyukur, syukurilah. Karena bersyukur itu ada konsekuensinya, mengajak orang lain bersyukur itu juga harus ada buktinya. Nah, dari perilaku seseorang, harusnya dia bisa menilai diri sendiri. Dia termasuk bersyukur kepada Allah apa enggak sih? Rasulullah SAW itu sudah membuat batasan. Ya. Ada rumusnya ternyata. Kata beliau SAW, man la yashkurun nasa la yashkurullaha. Orang yang enggak tahu terima kasih kepada yang telah menolong, yang telah berbuat baik kepadanya, orang seperti itu tidak akan mungkin dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak terima syukurnya. Kalau dia bersyukur, itu tidak diterima sebelum dia memenuhi syukur itu kepada orang lain. Kalau bahasa kita ya berterima kasih lah.
jelas-jelas membantu. Bahkan bantuannya itu sangat penting. Sudah pasti orang itu menolong. Dan ternyata dia menolong itu tanpa ada embel apa-apa. Menolong begitu saja lah. Ada yang meluangkan waktunya, ada yang memberikan tenaganya, ada yang support materi atau harta, biaya, dan dana. Ada yang sudah memberikan dan membagikan ilmunya. Bahkan sekedar menjadi teman bicara. Itu semua tadi kebaikan. Tapi sering dan banyak orang melupakan kebaikan-kebaikan itu tadi. Bahkan tidak jarang mengingkari. Kalau lupa, ya manusia itu tempatnya lupa ya. Tapi kalau dia ingat lalu sengaja mengingkari, itu rasa-rasanya orang yang tidak punya hati itu. Sudah dibantu, sudah diberi apapun yang dibantu dan apapun yang diberi. Tapi kok kemudian dia tidak ada keinginan dari dirinya untuk kemudian kapan saya bisa membalas kebaikan itu. Tidak ada niatan sedikit pun di dalam hatinya bahwa suatu hari nanti saya akan berusaha untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Tema ini berbicara tentang orang yang dibantu, bukan orang yang membantu. Lain kesempatan lah kalau kita berbicara tentang orang yang membantu. Tapi intinya dan sederhananya orang yang membantu itu harus tulus. Orang yang membantu itu bukan karena niatan besok suatu saat giliran dia yang dibantu. Orang yang menolong itu jangan sampai berpikiran bahwa kalau hari ini dia menolong, maka tentu yang ditolong akan ganti penolong lah kapan hari. Itu kalau berbicara tentang orang yang menolong atau orang yang membantu. Tapi malam ini yang kita bicarakan adalah tentang orang yang dibantu, yang ditolong, yang mendapatkan kebaikan. Jadi jangan nanti salah menyimpulkan. Di dalam agama kita diajarkan itu. Dan Nabi Muhammad SAW yang paling terdepan dalam pengamalan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu." Siapapun orangnya yang berbuat baik untukmu, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Minimal itu seimbang. Paling tidak itu setara antara kebaikan yang dia berikan dengan balasan kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau nggak bisa gimana? Oh, itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nggak mampu, saya dibantu itu karena tidak mampu. Kalau saya dikasih terus harus balas mengasih. Kalau saya dibantu terus harus balas membantu. Lah saya orang yang paling tidak mampu kok.
Saya itu justru memerlukan, saya itu malah membutuhkan. Kok justru ya, saya harus membalas kebaikan dengan kebaikan, mengganti perhatian dengan perhatian. Nah, untuk yang tidak mampu, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan solusinya. Kata beliau SAW, lanjutan dari hadis yang tadi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan itu, fad'u lahu, maka doakanlah yang baik-baik untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, sampai kamu bisa, ya kira-kira lah, kalau memastikan ya sulit, sampai kalian itu bisa ya, menilai bahwa doa-doa kebaikan itu sudah seimbang dengan kebaikan yang dia berikan. Jadi seberapa manfaatnya kebaikan itu kita rasakan, seberapa banyak itulah kita mendoakan kebaikan. Setinggi apa nilai perhatian yang dia berikan sampai kemudian kita bisa move on ya. Ya sebanyak itulah doa-doa kebaikan kita untuknya. Jazakallahu khairan. Atau kata-kata yang semisal dalam bentuk doa, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Dalam beberapa keadaan itu tidak cukup. Tidak cukup. Kita sakit, jangan kita lah. Ada orang sakit, susah dia. Biaya nggak ada, keluarga nggak peduli, nggak bisa apa-apa, susah bergerak. Alhamdulillah ada orang datang, tahu dia sakit, dibawalah ke rumah sakit, diperiksa atas nama orang itu yang membantu. Itu kan luar biasa. Keluarga bukan, kerabat tidak, orang lain. Kebaikannya kan kebaikan yang luar biasa itu. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berbuat baik untukmu, balaslah dengan kebaikan yang setimpal, yang setara. Ya membalas gimana, wong? Kita nggak punya apa-apa. Dia yang punya apa-apa. Sampai kemudian sembuh walhamdulillah. Berhari-hari itu dirawat di rumah sakit. Dijemput, diantar pulang, ditungguin, dibiayain lagi. Apa iya kebaikan sebesar itu hanya cukup dibalas dengan jazakallah khairan? Belum cukup. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, fakafi'uhu, balaslah dengan yang seimbang gitu. Terus ukuran cukupnya itu apa? Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Pokoknya doakan yang baik-baik untuk orang yang tadi, yang sudah membantu itu. Sampai kalian itu merasa sudah nggak mampu lagi lebih dari ini, doa-doa kebaikan. Itu kan manfaatnya terasa sekali. Apalagi kalau contoh yang lain, orang dalam keadaan terpuruk, tersudut. Itu level terendah dalam hidupnya. Ujian terberat yang pernah dia alami. Karena datangnya bertubi-tubi. Karena masalahnya itu bertumpuk-tumpuk. Bahkan sampai dia mengambil keputusan yang ekstrim. Pergi, lari. Bahkan ingin bunuh diri. Kenapa saking beratnya beban yang dia hadapi itu?
Tapi kawan kita ini datanglah. Dengan tulus dia membantu. Tanpa berharap apa-apa dia memberikan perhatian. Dia peduli lah. Bukan cuma omong asal omong, tapi juga ada buktinya. Dia bukan hanya ngasih nasihat, udah kamu gini aja, kamu gini aja, kamu gini aja. Tapi kamu gini aja, besok ke rumahku. Yang gini aja itu ada di tempatku. Udah kamu berhenti aja di pekerjaan yang lama. Terus aku nyambut gawe apa? Loh, ke tempatku. Kita kerjasama. Tapi aku di luar Jawa ini, tak belikan tiketnya. Karena masalahmu itu susah kalau diselesaikan di sana. Kalau kita komunikasi begini terus-terusan ya nggak akan maksimal. Sudah. Terus ya udah kamu resign, mengundurkan diri baik-baik ke perusahaanmu. Kapan kamu mau berangkat ke Jawa, ini tiketnya. Datang ke rumahku, datang ke rumahnya, dikasih tempat istirahat. Kapan ngobrolnya? Sesuk. Sekarang istirahat dulu kamu. Besoknya baru bicara dengan action. Sudah. Ini ada pekerjaan, gajimu sekian, fasilitasnya ini, itu. Lengkap lebih. Ya. Pokoknya bebanmu, bebanku juga. Yang kamu pikirkan ya, aku ikut memikirkan. Yang kamu hadapi karena aku temanmu, ya kita hadapi bersama. Coba, orang dalam keadaan terpuruk, dia susah. Terus ada kawannya itu datang membantu. Apa cukup dengan mengatakan jazakallah khairan? Enggak cukup. Seorang murid santri itu dididik oleh gurunya. Dulu dia nggak bisa baca, jangankan Al-Quran, huruf hijaiyah saja tak mampu. Sampai dia lancar baca Al-Quran. Bahkan dia hafalkan juz-juz demi juz-juz dari Al-Quran itu. Gurunya sabar, gurunya telaten. Ya kalau sampai dia bisa membaca Al-Quran, jazakallah khairan cukup? Enggak cukup. Enggak cukup itu. Kamu bisa membaca Al-Quran dari yang sebelumnya tidak bisa. Itu prestasi besar itu. Ilmu yang diberikan oleh gurumu, ustadzmu itu kan ilmu yang akan bermanfaat seterusnya. Setiap yang engkau baca dapat pahala, gurumu juga dapat pahala itu. Tapi ini tentangmu sebagai seorang santri. Apa cukup mengajar khairan Ustaz, antum dulu yang mengajari saya sampai bisa baca? Enggak cukup. Nabi Muhammad mengatakan hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan kebaikan untuknya sampai kalian itu bisa menilai bahwa doa-doa kebaikan itu sudah senilai dengan kebaikan yang kamu terima dari orang itu. Makanya kan kalau dulu para ulama itu mengatakan seperti Imam Ahmad contohnya. Dalam sujud aku doakan Imam Syafi'i itu. Satu dari 30 atau 40 orang yang saya selalu sebutkan dalam doaku. Itu bukan sekali dua kali, tapi terus menerus itu. Didoakan kebaikan. Kenapa? Gurunya. Ya. Dan itu bukan satu ulama, banyak ulama begitu. Dan itu pun masih saja merasa kurang, nggak cukup sebenarnya. Belum pantas ini. Masih jauh nilainya. Ini bersyukur namanya. Kan judulnya mendidik hati untuk lebih mensyukuri nikmat. Iya, ini salah satu temanya. Kalau ingin betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar syukur yang kita lakukan itu sesuai kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Ini satu hal yang harus diperhatikan. Dia dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari.
menerima dan mengakui kebaikan orang lain, berusaha untuk berterima kasih, berupaya untuk bisa membalasnya dengan yang senilai. Di rumah, orang tua kepada anak-anaknya. Karena rumah itu kan madrasah. Rumah itu sekolah tempat belajar. Maka antara orang tua kepada anaknya, apapun itu, kaitkan dengan proses belajar. Contohnya apa? Contohnya adalah memberi dan menerima. Orang tua jangan berpikir, ya ini adalah kewajiban saya, memberi. Ini memang tugas kami sebagai orang tua. Di dalam keluarga itu bukan cuma tentang menjalankan kewajiban dan memenuhi atau menerima hak, bukan. Tapi di dalam rumah itu ada proses pendidikan namanya. Proses pendidikan. Dalam berbahasa, misalkan. Sekali lagi karena konsepnya itu mendidik. Orang tua yang menyuruh anaknya melakukan sesuatu, mengambil barang, atau apalah itu. Jadi melihatnya bukan hanya, oh ini orang tua punya hak untuk menyuruh anaknya. Bukan hanya itu saja. Tapi ingat bahwa keluarga itu ya tempat untuk mendidik. Madrasah belajar buat anak-anak. Gurunya siapa? Ya orang tuanya sendiri itu. Muridnya siapa? Ya anaknya. Orang tua yang menyuruh anaknya bukan sekedar suruh. Bukan sekedar panggil nama, Abbas, ambilkan itu. Ahmad, buang sampah. Maryam, cuci piring. Itu tidak mendidik, itu berarti dia nggak memahami bahwa rumah itu adalah madrasah. Orang tua itu adalah pendidik. Kalau dari kecil begitu cara berkomunikasinya, itu ditiru loh. Jangan kaget nanti kalau tiba-tiba seorang anak, dia bicara kepada orang tuanya, menyuruh dengan susunan kata dan intonasi seperti yang diajarkan secara tidak langsung dan tidak sadar tadi oleh orang tuanya. Mungkin dia sebut nama bapaknya langsung, Mokhtar. Ya karena nggak dididik, nggak diajari untuk memanggil itu cara yang baik seperti apa. Kalau dia panggil Abi itu masih mending kan ada awalnya. Walaupun kata-kata selanjutnya itu juga bikin kaget. Seorang anak nyuruh bapaknya. Bi, ambilkan air minum lah. Tapi kalau paham bahwa di rumah itu adalah tempat belajar, orang tua itu harus mendidik. Walaupun kepada anaknya sendiri, meskipun masih kecil, selalu dia tambahkan kata yang mengajarkan etika. Pasti dia tambahkan itu. Satu kata. Atau lebih. Sebagai pembelajaran adab dan sopan santun. Ketika dia sebut nama anaknya untuk menyuruh sesuatu, disebut anaknya. Anakku, Abbas, tolong. Coba. Hanya ditambahkan satu kata, tolong.
Atau boleh minta tolong? Minta tolong ya. Mohon maaf, Abbas. Afwan, Abbas. Kepada Ahmad juga seperti itu, kepada Maryam demikian. Anak-anak yang disebutkan tadi namanya. Jadi dibiasakan bilang, mohon maaf, minta tolong ya. Dan itu dilatih betul itu. Ketika anak menangis, sebelum menangis bahkan, Mi, gorengan telur lah. Enggak seperti itu caranya. Oh, gimana? Umi minta tolong gorengkan telur ya. Ah, telur lah. Enggak ada. Enggak ada cerita telur. Gampang kan, Nak? Apa beratnya mengatakan Umi minta tolong gorengkan telur? Ya udah, Mi minta tolong Mi, gorengkan telur Mi. Misalkan gitu. Kasus ini terjadi itu karena kalau terlambat mendidik. Tapi kalau dari kecil, bahkan anak belum bisa bicara itu sudah dibiasakan. Nggak ada itu drama seperti tadi. Itu udah otomatis dia, Umi minta tolong Mi, Abi. Ya. Mohon maaf ya. Itu udah terbentuk itu. Kalau dari kecil sudah dibiasakan. Tapi kalau terlambat, ya risikonya juga bisa berat. Saya mengatakan tidak semuanya berat, bisa berat. Mi, gorengkan telur lah. Minta tolong Mi belikan apa itu gorengan telur. Kalau Mi nggak mau aku goreng tersendiri. Daripada berat menurutnya melepas kata-kata yang intinya minta tolong ya Mi gorengkan telur. Tak goreng sendiri aja Mi. Minta tolong, minta tolong. Itu yang terlambat itu. Nah bersyukur itu juga sama loh. Bersyukur itu juga sama. Ya tetap itu dimulai dari orang tua kepada anak karena anak yang meniru. Orang tua mesti mencontohkan. Karena anak kan cuma ikut-ikutan. Ketika seorang anak membantu orang tuanya mengangkat barang, ya mungkin barang yang dia angkat itu ringan. Tapi dilihat bapaknya, dia lihat ibunya, memindahkan barang-barang, akhirnya dia tertarik ikut juga memindahkan barang-barang. Kalau sudah selesai. Bahkan nggak usah menunggu selesai, masih dalam proses. Apa sih beratnya orang tua mengatakan, jazakallah khairan ya. Terima kasih nak, sudah membantu. Jangan lebay kamu. Ya memang anak kan wajib berbakti sama orang tua. Itu tugas anak itu membantu, meringankan beban bapak ibunya. Oh iya betul. Tapi ingat tadi konsep keluarga itu kan konsep pendidik. Rumah itu adalah madrasah. Jadi bukan seperti perusahaan antara atasan dan bawahan, pimpinan dan karyawan. Asal tunjuk dengan jari telunjuk. Bukan asal suruh kalau nggak mau misuh-misuh. Enggak. Tapi kita sedang mendidik. Anak tadi membantu mengangkatkan barang, jazakallah khairan, Mas. Jazakillah khairan, Mbak. Anaknya sendiri, anaknya. Itu kalau sudah dari kecil dididikkan seperti itu, maka lancar si anak. Ya, tanpa sedikit pun berat, anak kan akan meniru itu. Jadi kalau ada momen atau situasi yang orang tua itu membantu anaknya mengerjakan PR membantu dia menyelesaikan permainannya atau apa-apa itu secara spontan anak akan mengatakan jazakallah khairan ya Bi, jazakallah khairan ya Mi. Itu lepas dengan mudah itu.
Kata-kata baik, ucapan syukur, terima kasih tadi. Jazakallah khairan Bi, terima kasih. Ya, sudah bantu aku ini dan itu. Nah, hadis tadi kita praktekkan di rumah. Bahkan di mana sajalah. Di kelas itu juga penting. Seorang guru, ustadz, ustadzah, bukan hanya bertugas menyampaikan materi atau teori. Justru seorang guru itu menjadi yang terdepan untuk memberikan contoh. Mulai dari mengucapkan terima kasih, bilanglah kepada murid itu sendiri, walaupun ya dia seorang ustadz, bukan hanya memangnya boleh, tapi itu justru kewajiban memberikan contoh yang baik itu. Bilang sama murid, sampaikan kepada santri-santri itu, jazakumullah khairan ya santri-santri, jazakallah khairan ya mas. Kalau yang untuk putri ya jazakillah khairan ya mbak, ya dek. Ustadz terbantu, ustadzah senang sekali dengan bantuanmu. Dilatih itu. Sama juga dengan permintaan maaf. Kalau ingin punya murid yang lapang dada untuk meminta maaf, contohkan dululah. Ketika suatu saat dia sebagai guru salah, ya minta maaf pada murid-muridnya. Ini salah saya. Saya keliru. Minta maaf ya, afwan. Suatu saat guru itu terlambat masuk kelas. Ada halanganlah di jalan. Guru yang baik, yang memahami hadis yang sedang kita bahas malam ini, itu ketika masuk kelas, yang pertama kali dilakukan, setelah salam tentunya, tentu. Yang dia lakukan pertama itu adalah minta maaf. Mohon maaf, santri-santri kelas 4, Ustadz datang terlambat. Harusnya kan kita mulai jam 8, ini jam 8 lebih seperempat. Ustadz salah. Jangan dicontoh ya. Gitu. Jangan diikuti loh Ustadz yang terlambat seperti ini. Nah, silakan di situ untuk menyampaikan kronologinya kenapa terlambat. Tadi sudah berangkat pagi-pagi dari rumah, tapi di tengah perjalanan ban sepeda motornya Ustadz itu bocor. Karena masih pagi, susah juga itu mencari di mana bengkel. Ini Ustadz dorong sana sini, nih masih ada keringatnya. Silahkan kalau ingin menyampaikan alasan seperti itu, alasan yang sebenarnya lah. Tetapi poinnya apa? Poinnya seorang guru itu memberikan contoh kepada murid-muridnya, ya kalau memang salah, ya minta maaf. Tapi seorang guru, salah jelas-jelas salah. Keliru itu, betul-betul keliru. Nggak mau minta maaf. Bahkan dia cari alasan pembenar. Berat untuk mengatakan saya maaf, saya salah. Ya jangan salahkanlah murid-muridnya nanti kalau salah dia tidak minta maaf. Mau dicontoni sama gurunya kok. Diajari sama ustadz-ustadzahnya kok. Nah hadis Nabi SAW tadi itu penting ya. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menerangkan begini, al-mukafa'atu takunu bihasabil hal. Membalas kebaikan itu tergantung situasi dan kondisinya juga. Minan nasi man takunu mukafa'atuhu an tu'tiyahu mithla ma a'taka aw aktsar. Ada tipe orang yang berbuat baik
Dan dia bisa menerima ketika kita membalasnya dengan kebaikan yang sama, apalagi lebih senang. Dia datang ke rumah, membawakan oleh-oleh. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah khairan. Tapi sebelum dia pulang, kita juga beri oleh-oleh untuknya. Dia senang dia. Ada tipe orang seperti itu. Wa minan nasi man takunu mukafa'atuhu an tad'uwa lahu wa la yarda an tukafi'ahu bimalin. Tapi jangan sampai lewat. Ada tipe orang itu, kalau dia berbagi, dia memberi, dia nggak mau dibalas. Kalau didoakan kebaikan, dia bisa terima itu. Tapi kalau dibalas dengan barang, itu bisa tersinggung dia. Ya kita pandai-pandailah untuk melihat tipe orang itu. Fa innal insanal kabira alladhi 'indahu amwalun katsiratun wa lahu jahun wa syarafun fi qaumihi idza ahda ilaika syai'an fa a'taitahu mithla ma ahda ilaika ra'a fi dzalika qusuran fi haqqih. Seseorang yang hartanya banyak, statusnya tinggi, jabatan mentereng lah. Orang baik, dia itu orang baik. Orang baik, hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Ketika dia membagi-bagi makanan, mungkin barang, contoh yang lain. Lalu ada orang yang membalas, memberi sesuatu untuknya, itu bisa dia tersinggung itu. Baginya suatu kekurangan. Lakin mithlu hadza ud'ullaha lah. Nah, untuk tipe orang seperti ini, doakan saja dengan kebaikan. Tentu dia bisa menerima. Ini fikih dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Penting untuk kita ketahui itu. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang mencontohkan untuk kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis-hadis tentang beliau yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu sangat banyak sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibela. Bahkan beliau mengancam, jangan sakiti lagi Abu Bakar As-Siddiq. Jangan ganggu dia. Kenapa? Yang diingat tahun-tahun yang jauh sebelumnya. Belasan tahun sebelum itu. Hal antum tarikuna li sahibi, kata Nabi alaihi salatu wasallam di depan sahabat-sahabatnya ini. Membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa enggak kalian enggak mengganggu sahabatku ini? Bisa enggak kalian enggak menyakitinya? Dulu ketika saya menyampaikan Islam, orang-orang bilang kadzabta wa qala sadaqta. Ketika Islam pertama kali disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam, rata-rata orang mendustakan, bohong kamu, bohong kamu, bohong kamu. Hanya Abu Bakar yang bilang sadaqta. Kamu pasti jujur Muhammad. Nah, kebaikan itu enggak akan dilupa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fawasani fi nafsihi wa malihi. Abu Bakar itu terbukti sudah mengorbankan jiwa dan hartanya untukku. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan sampai lupa kebaikan orang. Sudah sukses dia dalam bisnis, udah pinter dia dalam urusan agama. Sama orang yang membantunya, yang jadi mentornya lah. Jadi ustadznya atau jadi motivatornya. Enggak. Ini kan usaha-usaha saya sendiri nih. Ya, padahal yang ngajarin dia kok. Oh, saya udah mulai usaha ini sebelum kenal dia. Ya betul, kamu punya usaha sebelum kenal dia. Tapi sebelum kenal dia kan usahamu gitu-gitu saja. Nggak berkembang.
Tapi alhamdulillah sebagai sebab kenal dengan dia, ngasih masukan ini, membimbing, berbagi pengalaman, kamu ikuti, usahamu berkembang. Kok kamu lupakan itu? Atau masa saya belajar dari dia, usaha saya jauh lebih besar dari usaha dia kok. Dia ukur kesuksesan itu dari besar kecil, banyak sedikit. Hanya untuk menghindari berterima kasih atas kebaikannya. Berat hati dia mengakui bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu yang dia dapatkan saat ini. Itu sebagai sebab ya, sebagai sebab. Itu enggak lepas dari orang itu yang membantu. Kepada gurumu, kepada ustadzmu. Banyak murid yang melampaui gurunya dalam hal kepintaran. Banyak santri yang melompati ustadz-ustadznya dalam hal keilmuan. Tapi itu bukan sebab dan alasan untuk mengingkari dan melupakan kebaikan guru-gurumu, ustadz-ustadzmu. Dulu kamu nggak bisa, sekarang kamu pandai luar biasa. Dulu ketika kamu tidak bisa, ustadzmu itulah yang mengajari. Sekarang kamu setelah serba bisa, ustadzmu memang tidak ada apa-apanya denganmu. Tapi itu bukan alasan. Mungkin ustadzmu ya itu aja nggak berkembang. Kamu belajar sana, belajar sini. Bukan cuma di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Ilmumu sudah luas lah, kita akui itu. Tapi kamu dulu taunya dari siapa? Belajarnya dengan siapa? Ya dengan ustadzmu itu kan. Kalau kamu tidak bisa berterima kasih kepada gurumu, kamu nggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membela sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Al-Mut'im bin Adi itu orang kafir musyrik. Bahkan sampai meninggalnya pun musyrik. Meninggal dunia, Al-Mut'im bin Adi itu musyrik. Walaupun musyrik, walaupun sudah meninggal dunia, kebaikannya nggak dilupa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Badar, kaum muslimin menang. Orang-orang musyrik kalah total. Banyak dari mereka yang terbunuh, banyak dari mereka yang tertangkap. Dijadikan tawanan perang. Musyawarah, mau diapakan tawanan perang ini? Ada yang bilang bunuh aja lah, biar kekuatan mereka berkurang. Yang lain bilang kasih aja tebusan, tentukan berapa banyaknya. Ada yang sudah maafkan saja, wong itu saudara-saudara kita sendiri kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan laukan al-Mut'im bin Adi hayyan. Tsumma kallamani fi haula la taraktuhum. Andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan beliau meminta saya melepaskan mereka ini, akan saya lepas kok. Jangan dibilang, oh iya mentang-mentang udah meninggal, dibilang, enggak, bukan itu. Tidak mungkin Rasulullah SAW seperti itu. Itu memang tulus. Memang benar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semasa hidupnya Al-Mut'im bin Adi, walaupun musyrik, itu banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Termasuk satu dari 5 tokoh Quraisy yang menginisiasi supaya blokade yang diterapkan kepada orang-orang dari Bani Hashim itu dihentikan. Al-Mut'im bin Adi adalah yang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Quraisy melarang Nabi Muhammad masuk ke Mekah sepulang dari Taif. Al-Mut'im bin Adi mengatakan, saya menjamin dia. Bukan beliau sendiri, bahkan anak-anaknya yang masih musyrik juga. Itu disuruhnya membawa pedang terhunus, menjaga di tiap sudut Ka'bah. Keluarga besarnya pun demikian. Jangan biarkan Muhammad dilukai oleh siapapun. Itu Al-Mut'im bin Adi. Kebaikannya luar biasa. Dan itu diingat selalu oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah meninggal dunia loh. Jadi bersyukur itu
Ya memang kita harus mendidik diri sendiri. Ya. Dan termasuk bersyukur itu, bahkan itu indikatornya adalah berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang lain. Kalau tadi contohnya tentang usaha, contohnya tentang belajar agama, maka yang tidak boleh dilupakan juga ya, bagaimana berterima kasih kepada orang tua. Ya kalau kita balas nggak mungkin. Coba santri-santri, coba saja malam ini, kamu sebelum tidur, coba kamu ingat-ingat, kamu kira-kira sajalah, kira-kira saja. Kalau secara pasti nggak mungkin itu. Kamu kira-kira sampai malam ini, sudah berapa biaya yang dikeluarkan orang tuamu sampai hari ini? Kalau umurmu 14 tahun misal, kamu hitung dari biaya melahirkan. Kira-kira loh, kira-kira. Gimana Pak Dakir? Pak Dakir masih ingat mungkin? Mungkin nggak? Tiap anak itu sudah puluhan juta. Masuk akal nggak? Satu anak, kalau Pak Abdurrahman jelas langsung iya, gitu. Yang Ismailnya, yang Silminya, yang Yusufnya, yang Isanya, ya kan? Itu satu anak itu. Coba kalian nanti itu tugaslah. Waduh, kok waduh? Kira-kira kamu SPP-mu per bulan berapa? Uang jajanmu berapa? Bajumu, kitabmu itu loh. Itu sudah berapa tahun? Lupa. Ah ini dapat ilmunya diingat-ingat. Nggak bisa ya, malam ini sudah dapat ilmunya, harus bisa. Udah dapat ilmunya kok tetap nggak bisa. Ya. Dobrak itu ketidakmampuanmu itu, ganti dengan kebisaan itu. Hitung-hitung mas. Jaluk tokokna motor bewes pira aja. Iya. Ada yang minta ini, ada yang minta. Coba kamu kira-kira itu dari kecil loh, sejak brol di dunia. Itu biaya melahirkan berapa? Kamu pernah sakit di rumah sakit, dirawat berapa lama, berapa hari? Satu hari, satu malam itu berapa? Kamu sakit dibelikan obat. Kamu diajak keliling, diajak makan, kulineran dan yang lain itu. Coba hitung itu. Saya yakin puluhan juta setiap anak itu. Terus seperti itu kamu anggap perjuangan orang tuamu itu kecil, kamu anggap pengorbanan orang tuamu itu tidak berharga. Nggak punya hati kamu. Kalau suruh balas melaksanakan sabda Nabi tadi, siapa yang berbuat baik kepadamu, termasuk orang tuamu. Kan Nabi Muhammad mengatakan fakafi'u, balas dengan yang setimpal. Total 72 juta rupiah. Padahal nggak mungkin itu, pasti lebih itu. Tapi taruhlah 72 juta rupiah. Memang kamu mampu hari ini ngasih uang 72 juta rupiah. Ya sesok lah naik aku gede. Kamu kalau udah besar tambah lagi, bukan 72 juta. Kalau sekarang umur 14, kamu kerja umur 26, ya. Berarti kan 12 tahun lagi. 12 tahun lagi nilainya bukan seperti 72 juta tadi. Itu sudah sampai ratusan juta itu. Di umurmu 26 tahun bisa kamu membalas itu. Ora iso. Enggak bisa. Itu hitungan materialnya. Lah kasih sayangnya, perhatiannya, perasaannya yang engkau buat naik turun itu, serba khawatir, serba cemas, kamu pergi tanpa pamit, kamu pergi entah tahu nggak tahu di mana, kamu pergi nggak ngasih tahu ke orang tuamu, itu orang tuamu tuh jedak itu dinilai berapa itu? Nah kalau memang nggak bisa balas dengan material, doakan kebaikan untuk orang tuamu. Apa cukup? Abi jazakallah khairan ya? Nggak cukup. Wong tadi aja nggak cukup, apalagi orang tua. Kamu bilang sama ibumu, Umi jazakallah khairan ya, udah sabar merawat aku. Nggak cukup itu. Enak kali. Nggak cukup itu. Terus doakan tiap waktu, tiap saat. Dan doanya jangan pendek-pendek begitu. Kasih panjang sudah. Antara suami istri dan sama saya sebagai penutup lah. Seorang suami sudah banyak kebaikannya kepada istri. Istri pun demikian. Sudah banyak kebaikannya kepada suami. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kalian melupakan ya, kebaikan-kebaikan itu diantara kalian. Jangan lupakan. Pokoknya
nek lagi ono masalah, lagi berat mikir, ada konflik dengan istri, dengan suami, pikir-pikir lagi kebaikannya. Iya ya, iya ya, iya ya. Iyalah. Itu kalau mau mengingat-ingat kebaikan. Kalau yang diingat-ingat kejelekan ya malam ini cerai sudah. Ya, yang diingat cuma yang jelek-jelek, yang diingat buruk-buruk. Tapi coba kebaikan-kebaikannya. Gitu. Paling tidak kan apa? Mengubah status dari lajang menjadi berkeluarga. Itu sudah luar biasa kan. Tapi itulah rasa syukur itu. Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, itu dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berterima kasihlah kepada setiap orang yang sudah pernah berbuat baik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.